pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Indrawati. Pada kali ini kita akan membahas mengenai VLAN dan juga tracking. Nah, VLAN sendiri merupakan virtual area network. Nah, kalian bisa dilihat di sini bahwa terdapat sekumpulan PC. Nah, misalnya PC ini itu merupakan sebuah ruangan. Nah, di setiap ruangan itu ada perusahaan. Nah, perusahaan itu ada divisinya masing-masing. Nah, misalnya 3 komputer yang atas ini itu merupakan divisi engineering. Terus yang ini itu merupakan divisi programming. Terus yang terakhir itu merupakan divisi marketing. Nah, fungsi VLAN itu untuk memecah. Misalnya divisi engineering itu memakai divisi programming menggunakan VLAN 20, terus divisi marketing itu pakai VLAN 30. Nah, masing-masing VLAN itu akan terbagi menjadi beberapa IP. Nah, misalnya di divisi engineering untuk IP networknya itu 192.168.10.0. Lalu yang programming itu 192.168.20.0. Terus yang marketing itu 192.168.30.0. Nah, karena mereka itu berbeda network, maka mereka itu bisa disatukan dengan terhubung ke switch. Jadi nanti engineering, programming sama marketing itu akan terhubung melalui switch ini. Nah, kita juga akan bisa atur bandwidth-nya. Misal untuk bandwidth divisi engineering itu 10 MB. Untuk divisi programming itu 20 MB. Dan yang terakhir untuk yang marketing itu 30 MB. Dan disinilah VLAN itu dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi VLAN itu akan memecah broadcast domainnya. Nah, agar lebih paham kita langsung aja praktekkan. Nah, di sini untuk topologinya itu akan ada 6 PC dan juga 1 switch. Di sini kita bisa tambahkan PC terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini kita bisa sambungkan menggunakan kabel yang automatically. Ya, di sini saya akan menambahkan not. Nah, jadi nanti yang sebelah kiri itu akan memiliki networknya itu 192.168.10.0/24. Dan nanti di sini itu akan menggunakan VLAN yang 10. Terus yang sebelah ini, yang sebelah kanan itu untuk networknya itu 20.0/24 dan memakai VLAN yang 20. Nah, kita akan mulai konfigurasi VLAN-nya. Kalian bisa masuk ke switch, kalian bisa ke CLI. Terus kita di sini masuk ke mode privilege. Kita masuk ke conft. Lalu di sini untuk konfigurasi VLAN-nya, untuk pertama-tama kita akan konfigurasi yang VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 10. Nah, di sini untuk yang VLAN 10 saya akan menamainya dengan programming. Lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan do show VLAN brief. Nah, jadi di sini untuk VLAN 10 dan dengan nama programming itu sudah aktif. Lalu di sini kita akan juga tambahkan saja untuk VLAN yang 20. Di sini kita bisa exit. Lalu kemudian kita bisa ketikkan VLAN 20. Untuk namanya saya akan menggunakan nama marketing. Kemudian kita juga ketik to show VLAN
brief. Nah, di sini baik VLAN 10 maupun 20 dengan nama programming dan juga marketing sudah aktif. Nah, kalian bisa lihat di bagian default ini. Jadi di sini tuh kan ada yang namanya port. Nah, di sini tuh banyak sekali port. Nah, jadi port-port ini tuh yang terhubung secara langsung ke switch. Itu terhubung ke VLAN default. Itu kita berarti akan mengubah itu VLAN 10 itu kan berarti kalau misalnya mau terhubung ke switch, kita bisa lihat terlebih dahulu. Kalau PC1 dia lewat yang 0/1, terus PC2 0/2, PC3 0/3. Ini /4, /5 dan /6. Jadi agar ini semua itu bisa terhubung ke VLAN 10 dan juga 20, kita tuh perlu memindahkannya. Berarti di sini nanti untuk yang VLAN 10 itu isinya yang ini. Terus untuk yang marketing atau VLAN 20 itu isinya yang ini sampai yang 6. Nah, untuk konfigurasinya kalian bisa masuk dulu di sini ke yang VLAN 10. Nah, di sini untuk masuknya kalian bisa ketikkan interface FA01. Nah, jadi kita itu akan mengkonfigurasikan dulu yang mengarah ke PC1. Terus di sini kita ketikkan switch port mode akses. Jadi di sini kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kemudian kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10, karena kan dia mau masuk ke VLAN 10. Terus kita akan coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini untuk yang mengarah ke PC1 sudah. Terus kita lanjut untuk mengkonfigurasi yang mengarah ke PC2 dan juga ke PC3. Nah, di sini kita bisa masuk saja ke yang /2. Lalu kemudian di sini kita masukkan switch port mode akses. Lalu kemudian switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit. Terus di sini kita pilih yang interface /3. Lalu kemudian kita akan masukkan switch port mode akses. Lalu kemudian switch port akses VLAN 10. Terus kita akan coba ketik lagi yang do show VLAN brief. Nah, di sini kalian bisa dilihat kalau yang 0/1, /2 dan juga /3 itu sudah berhasil masuk ke VLAN 10. Tetapi kan nanti kita konfigurasinya itu satu persatu, jadi lumayan ribet. Agar bisa mempersingkat waktu, di sini kita bisa menggunakan konfigurasinya seperti ini. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi yang ini, yang 456. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface range FA 0 slash. Di sini kan untuk slashnya itu 4. Kita kasih tanda strip sampai 6. Karena dari PC 4 ke PC 6 itu untuk interface-nya itu 0/4 sampai 0/6. Terus di sini kita bisa ketikkan seperti tadi yang switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, di sini mohon maaf saya terdapat kesalahan ketik. Kita bisa ketikkan di sini itu switch port akses. Di sini untuk VLAN-nya saya salah penulisan, VLAN 20. Sudah, kemudian kita bisa masukkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah berhasil untuk masuk semuanya.
Terus kita juga akan pasang IP di masing-masing PC. Di sini kita bisa pasang untuk PC 1 terlebih dahulu. Kita bisa ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IP-nya 192.168.10. Jadi di sini kan untuk networknya itu kan 10.0. Jadi di sini untuk IP-nya itu berarti PC 1 10.1, 10.2, 10.3. Lalu untuk yang di PC 4 sampai 6 juga sama. Di sini kan networknya kan 20.0. Jadi untuk yang PC 4 20.1, 20.2, 20.3. Jadi di sini untuk yang PC 1 untuk IP-nya berarti 10.1. Dari sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Dari sini kita akan cek ARP di masing-masing PC. Nah, jadi kita itu akan mengecek kalau ARP-nya itu belum menyala. Nah, kemudian kita juga akan ngecek di switch-nya. Dari sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan show MAC address strip table. Nah, di sini itu kosong ya teman-teman. Terus kita akan coba simulasi untuk kirim paketnya. Kita bisa ke bagian simulation. Terus kita bisa langsung saja untuk kirim paketnya. Di sini saya akan kirim misalnya dari PC 1 ke PC 3. Nah, jadi ini PC 1 mengirimkan dulu ke switch. Nah, lalu dari switch itu akan dikirimkan ke PC 2 dan juga PC 3. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kirim dari PC 1 ke switch, dia itu akan mengirim juga ke PC 4, 5 dan juga 6. Nah, inilah gunanya VLAN, yaitu memecah broadcast domain. Jadi dia itu hanya mengirim ke sesama VLAN saja. Karena ini kan beda VLAN, jadi ini kan VLAN 20, ini VLAN 10. Jadi si switch ini itu hanya mengirim ke VLAN 10. Nah, bisa dilihat di sini kalau yang menerima itu adalah PC 3. Terus kita coba klik lagi. Nah, PC 3 ini mengirim balasan ke switch. Lalu klik lagi, switch ini mengirim balasannya ke PC 1. Nah, di sini kita bisa delete saja. Nah, di sini kita akan membuat topologi baru. Topologinya itu sama seperti ini. Nah, jadi di sini saya sudah berhasil untuk membuat topologi yang kedua. Jadi sebut saja kalau yang ini itu ruang 1. Lalu kemudian jika yang ini itu ruang 2. Nah, jadi untuk yang di ruang 2 itu kan dia memiliki network yang sama. Kalau yang sebelah ini itu networknya 10.0 dan juga pakainya VLAN 10.
Kalau yang ini itu networknya itu 20.0 dan memakai VLAN yang 20. Jadi untuk IP-nya itu akan saya bedakan. Nah, kita akan pasang IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.10.4. Karena untuk IP yang 1, 2, dan 3 itu sudah dipakai untuk yang IP yang di ruang 1 ini. Nah, kalau yang ini itu IP-nya 10.4, berarti ini 5, 6. Begitu juga dengan yang ini, hanya beda di angka 20-nya saja, berarti 20.4, 5, dan juga 6. Laptopnya foto taruh HP. HP ini main, laptopnya main. HP ini mati, laptopnya mati. Nanti kan, kata lu. Kalau nggak berhubung yang saya, ya udah, dia udah sini lah. Ini bisa. Ini kata kamu sama orang itu orang kayak ini, orang kayak Bali ya. Orang kayak ini, sama kayak ketemu orang ngomong bindung kan apa nih, orang karuan saya lagi itu. Apa suara mau? Pas nang putus mata, anak kita memuji, enggak tenang sisu, apa nih? Kasih dia tuh, apa kali? Dia merujukan kayak mertuane. Kamu nak ini jo, apa periksa, siapa aku? Sampai apa? Dia merujukan, ini siapa? Apa? Itu mertuane dong. Nah, jadi saya sudah berhasil untuk mengkonfigurasi semua PC yang ada di ruang 2. Nah, lalu kemudian kita akan belajar mengenai terang. Terang itu belajar untuk menghubungkan antar switch. Kita akan konfigurasikan dulu seperti sebelumnya. Kita berarti akan membuat VLAN 10 yang di dalamnya itu ada FA0/1/2/3 dan juga ada VLAN 20 berisi FA0/4, 5, dan juga 6. Kita bisa buka switch terlebih dahulu. Kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa ke privilege. Lalu kemudian kita bisa masukkan conft. Nah, di sini kita bisa masuk ke VLAN 10. Untuk namanya seperti tadi aja, pakai yang programming. Lalu kemudian kita akan lanjut konfigurasi ke interface range fast internet 0/1 sampai 3. Kurang cairan, alatnya tambahan lom, Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Sudah, lalu kemudian kita akan coba untuk konfigurasi yang VLAN 20. VLAN 20. Lalu kemudian di sini untuk namanya kita menggunakan nama yang marketing. Untuk range-nya itu dari 4 sampai 6. Terus kita ketikkan switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 20. Lalu kita akan coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dengan nama programming dan juga VLAN 20, dan juga sudah ada header 1, 2, dan juga 3. Lalu juga ada VLAN 20 dengan nama marketing dan juga ada yang interface 4, 5, dan juga 6. Nah, untuk konfigurasi terangnya kita bisa buka switch lagi yang di ruang 2. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu kita akan hubungkan terlebih dahulu antara switch yang ada di ruang 1 dan juga switch yang ada di ruang 2.
Nah, jadi yang switch di ruang 1 dan juga di switch di ruang 2 itu terhubung melalui fast Ethernet 0/7. Jadi untuk yang konfigurasinya itu kita akan masuk ke port yang FA07. Berarti ini kita ketikkan interface FA0/7. Kita bisa enter, terus kita bisa ketikkan switch port mode terang, lalu kemudian kita ketikkan do show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat kalau port fast Ethernet 0/7 itu sudah nyala dan statusnya itu trunking. Nah, kita juga akan coba konfigurasikan di switch yang di ruang 1. Di sini kita bisa masuk ke conft, lalu kemudian di sini kita interface fast Ethernet 0/7, lalu ketikkan switch port mode terang to show interface terang. Nah, di sini itu untuk modenya juga sudah on atau menyala dan untuk statusnya itu sudah trunking. Nah, jadi kan kita belajar mengenai trunking. Dari sini kita juga akan belajar mengenai allow trunk. Nah, kita bisa masuk ke switch ruang 1 lagi. Terus di sini kita kan tadi sudah masuk ke yang Ether 7. Terus kita akan ketikkan switch port trunk allow VLAN. Nah, untuk yang di sini kan VLAN-nya ada 10 dan juga 20. Jadi di sini kita bisa ketikkan VLAN 10/20. Lalu kita bisa ketikkan to show interface trunk. Nah, di sini juga sudah ada yang 10,20. Terus kita lakukan hal yang sama di switch yang di ruang 2. Di sini juga sama, masih terhubung ke yang interface /7. Di sini kita bisa ketikkan switch port trunk allow VLAN 10,20. Kita coba untuk do show interface trunk. Nah, di sini juga sudah masuk untuk yang 10 dan juga 20. Nah, di sini kita bisa ke simulation terlebih dahulu. Terus kita akan kirim paket misalnya dari PC 4 ke PC 10. Nah, jadi di sini PC 4 itu akan mengirim ke switch yang di ruang 1. Nah, jadi dari switch 1 akan mengirim ke switch yang ada di ruang 2. Nah, lalu dari switch yang di ruang 2 ini akan dikirimkan ke VLAN yang 20. Nah, terus yang di PC 10 ini akan membalas, yaitu akan kirim balasan ke switch yang ruang 2, lalu yang di switch ruang 2 akan dikirim ke switch ruang 1, lalu akan dikirim lagi ke PC 4. Nah, lalu di sini kita bisa delete saja. Nah, lalu kita akan membuat topologi baru. Jadi di sini kita akan menambah ruang. Jadi nanti akan ada 3 ruang. Yang mana?
Mungkin nanti kita akan tinggal lagi ya. Dari sini saya sudah berhasil untuk menambahkan konfigurasi tambahan. Lalu kemudian di sini saya akan mengkonfigurasi IP di PC 13, 11, 15, 16, 17 dan juga 18. Nah, untuk naturalnya itu kan masih sama, yaitu 10.0 dan juga ini 20.0. Karena 1 sampai 6 sudah dipakai di ruang 1 dan juga ruang 2, maka di ruang 3 ini saya akan pakai yang 7, 8, 9, baik yang di VLAN 10 juga di VLAN 20. IP di seluruh VPC kita akan konfigurasi switchnya. Kita akan konfigurasikan yang VLAN 10 dan juga yang VLAN 20 seperti di switch ruang 1 dan juga switch ruang 2. Kita bisa masuk ke mode privilege. Kita ketikkan conft VLAN 10, namanya seperti biasa programming. Kemudian interface FA 0/1 sampai 3. Di sini kita tambahkan rank ya teman-teman, saya lupa. Rank fast internet, lalu kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kemudian di sini kita bisa exit. Lalu kita juga ketikkan VLAN 20. Untuk namanya di sini marketing. Lalu kemudian interface rank fast internet 0/4 sampai 6. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Lalu kemudian do show VLAN brief. Ya, di sini sudah masuk semua ya teman-teman di switch ruang 3. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terangnya. Nah, kita hubungkan dulu switch di ruang 2, switch ruang 3. Nah, ini sama ya, mereka itu terhubung melalui fast ethernet 0/7. Nah, kita akan konfigurasikan di switch ruang 3. Nah, ini kan masih ada di interface rank. Sini kita bisa N aja. Nah, terus di sini kita bisa ketikkan conft. Lalu kita bisa masuk ke interface 0/7. Lalu kemudian kita ketikkan switch port mode akses, switch port mode terang,
Nah, terus kita akan coba kirim paket dari PC di ruang 2 ke PC yang ada di ruang 3. Di sini kita bisa ke mode simulation terlebih dahulu. Lalu kemudian sini kita bisa coba untuk kirim paketnya. Ini ke PC ini. Coba. Kita akan coba. Dari PC 10 ke switch 2, lalu kemudian ke VLAN 20 dan VLAN 20, switch 1 dan switch 3. Lalu kemudian di switch 3 ini ada jawaban, tetapi di switch 1 di sini tidak ada. Lalu kemudian kita ke switch 2. Nah, di sini dari VLAN 20 di ruang 2 itu sudah mendapat jawaban dari switch 3 VLAN 20. Selanjutnya kita akan membahas mengenai MLS atau multi layer switch. Nah, di sini kita bisa ke yang bagian network device, lalu kita pergi ke switch. Ya, di sini kalian bisa pilih yang ini, multi layer. Terus kita ini bisa sambungkan switch yang ada di ruang 3. Lalu kita akan konfigurasi terang di switch 3. Nah, untuk konfigurasinya ini kita bisa exit terlebih dahulu. Dan di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke yang switch multi layer melalui interface yang 0/8. Berarti di sini kita masuk yang interface FA 0/8. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Terus kita konfigurasi terangnya di multi layer. Di sini kita bisa masuk ke privilege, kemudian masukkan perintah const. Oh ya, di sini saya akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch ruang 3. Berarti dia itu mengarahnya ke Ether 0/1. Nah, baru di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/1, lalu kemudian switch port mode terang. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa di sini ada tulisan cannot be configured to terang. Jadi dia itu tidak bisa konfigurasi ke terang, karena kalau misalnya si terang itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu ada yang ESL, ada yang ESL dan juga ada yang 802 1Q. Jadi switch yang ada di ruang 1, ruang 2 dan juga ruang 3 itu support ESL. Nah, sedangkan yang multi layer switch itu support yang 802.1Q dan juga yang ESL. Jadi dia itu yang multi switch itu support dua-duanya. Nah, kalau yang si switch Cisco dan multi layer itu bertemu nyambung seperti ini, itu ada yang namanya konfigurasi encapsulation. Ya, jadi di multi layer switch ini kita akan melakukan konfigurasi encapsulation yang 1Q nya terlebih dahulu. Nah, caranya di sini kita bisa ketikkan switch port
terang encapsulation dot 1Q. Lalu kemudian kita ketikkan lagi yang tadi yang switch mode terang. Lalu kemudian di sini kita bisa cek dengan do show interface terang. Ya, di sini yang mode terang ini sudah nyala. Nah, kita lanjut ke materi tentang dynamic drinking protocol. Ya, jadi misalnya ada switch yang pakai dynamic auto yang terhubung ke switch yang dynamic desirable. Nah, jadi dia itu hasilnya akan terang. Terus misalnya lagi dia pakai yang terang, terus dia pakai yang access, maka dia itu hasilnya akan not recommended, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk arti dynamic auto itu artinya menunggu. Dynamic disable itu artinya mengejar, terang dan access itu artinya memaksa. Nah, agar lebih paham tentang dynamic drinking protocol, di sini kita akan langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya akan tambahkan switch. Kita akan tambahkan switch yang ini. Lalu di sini kita akan hubungkan kedua switch ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch-nya. Lalu kita bisa ke CLI. Terus di sini kita masuk ke mode privilege. Dan untuk melihat mode default switch-nya kita bisa ketikkan show interface FA0/1. Nah, kenapa pakai yang /1? Karena kan dia kan mengarah ke slice tujuannya kan /1. Jadi di sini kita pakai yang /1. Kemudian tambahkan switch port. Nah, bisa dilihat di sini di administrative mode kalau modenya itu dia dynamic desirable. Untuk operational modenya itu terang. Nah, di sini kita juga akan cek juga di switch yang 7. Kita bisa ke CLI, kemudian kita bisa ke privilege, ketik show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini dia juga sama untuk administrative mode-nya itu dynamic desirable, operational mode-nya itu terang. Nah, untuk konfigurasi dynamic desirable kita bisa masuk ke switch 6. Di sini kita masukkan perintah conf t, kemudian kita hubungkan ke interface yang mengarah ke switch 7 FA0/1. Lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port mode terang. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode dynamic desirable. Lalu kemudian kita ketikkan do show interface 0/1 switch port. Nah, di sini bisa dilihat untuk administratif modenya itu masih sama, dynamic desirable. Terus di sini kita juga akan coba di switch 7. Kita bisa Ctrl C. Nah, di sini kita bisa ketikkan conf t.
lalu kemudian show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini bisa dilihat masih sama, pakai dynamic desirable dan juga operational modenya itu terang. Nah, di sini kita coba untuk melihat tabelnya lagi. Nah, jadi kalau misalnya dynamic desirable ketemu dynamic desirable itu hasilnya akan terang. Jadi tadi operational modenya terang. Nah, kita akan coba modenya, yaitu misalnya nanti switch 6 itu dia pakai yang mode terang, tetapi yang untuk switch 7 itu dia pakai yang dynamic desirable. Kalau misalnya dynamic desirable ketemu terang, maka hasilnya akan tetap terang. Kita akan coba. Di sini kita bisa masuk ke switch 6. Kemudian kita bisa Ctrl C. Nah, di sini ini kan sudah masuk ke interface yang mengarah ke switch 7. Kita langsung saja ketikkan switch port mode terang. Terus kita coba untuk lihat apakah sudah berubah atau belum. Nah, di sini untuk administratif modenya dia sudah berubah menjadi terang. Terus kita akan coba lihat di switch 7. Kita akan conf T, lalu kemudian kita akan coba untuk show interface FA0/1 switch port. Nah, karena tadi nggak diubah administratif modenya, maka di sini masih dynamic desirable, tapi untuk operational modenya itu masih terang. Karena tadi itu kan kalau terang ketemu dynamic desirable itu modenya itu masih sama, tetap yang terang. Nah, di sini kita akan belajar tentang, nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai untake. Untuk tulisannya itu seperti ini, untake dan juga take. Nah, misalnya itu di sini saya akan mengirim paket dari ruang 2 ke ruang 3. Kita bisa ke simulation terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini saya akan kirim paket dari PC 7 ke PC 14. Nah, kita akan jalankan simulasinya. Jadi PC 7 itu akan mengirim ke switch 2, lalu switch 2 akan mengirim ke switch 3. Nah, di sini kita buka yang di switch 3-nya. Nah, di sini itu yang dinamakan take, karena itu ada yang namanya .1Q. Nah, kalau nggak ada .1Q itu dia dinamakan dengan untake. Di sini kita bisa lanjutkan saja. Nah, ini dia dikirimkan ke VLAN 10, lalu si PC 14 jawab. Nah, jawabannya itu dikirim ke switch 3, switch 2 dan juga ke switch 7. Kemudian di sini kita bisa delete saja. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu untake tentang MIDI VLAN. Nah, kita akan ubah dulu ke real time. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang ada di ruang 1. Kita bisa pilih yang CLI. Terus di sini kita bisa ketikkan X terlebih dahulu untuk kembali. Lalu kemudian di sini kita bisa ketikkan N. Kemudian show interface terang. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau ada yang namanya
native VLAN. Nah, native VLAN itu defaultnya itu 1. Nah, kita akan coba juga di switch 2 CLI. Di sini kita bisa enable, kemudian show interface trunk. Nah, di sini juga native VLAN-nya 1. Dan native VLAN sendiri itu adalah paket yang Karena numpak kok. nggak perlu jadi dia itu nggak perlu yang .1Q. Nah, untuk konfigurasinya saya akan mulai dari yang switch 1 terlebih dahulu. Nah, di sini di switch 1 Numpak kok, Mas. kita akan masuk ke privilege. Maning tunggu numpak kok. Betul yang maning kok. Kemudian di sini kita bisa Aduh, cang maning. ketikkan conf. Lalu kemudian kita akan mengarah ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu FA0/7. Oh, ngemut mangane suwi. Lalu kemudian kalian ketikkan switch port terang native VLAN 20. Lalu kemudian kita ketikkan do show interface terang. Mas sing bali awan, nak sing bali bar magrib. Nah, di sini dia sudah berubah native VLAN-nya menjadi 20. Kita akan ke switch 2. Di sini kita bisa masuk ke config. Kemudian kita masuk ke interface FA0/7. Interface FA0/7. Apa Indil? Lalu kemudian kita switch port terang native VLAN 20. Kita coba cek do show interface terang. Nah, di sini untuk native VLAN juga sudah berubah menjadi 20. Nah, lalu kita akan coba kirim paket dari ruang 1 ke ruang 2. Kita bisa ke simulation terlebih dahulu. Terus kita akan coba kirim paket dari misal PC 5 ke PC 10. Kita bisa mulai. Ini dari PC 5 ngirim ke switch 1. Switch 1 menaruhkan ke switch 2. Nah, di sini itu kan gak ada yang .1Q. Jadi yang konfigurasi VLAN kita itu berhasil. Di sini kita bisa delete saja. Nah, di sini kita akan ganti native VLAN-nya itu menjadi yang default. Lah, belakang sih kan. Kita ke switch 1. Nah, cara menggantinya itu sama. Ini kan sudah masuk ke yang flash internet 0/7. Nah, di sini kita ketikkan yang switch port terang native VLAN 1. Lalu kemudian di sini kita bisa do show interface terang. Nah, di sini sudah ganti native VLAN-nya itu menjadi 1. Lalu kita coba di switch 2. Dan sini kita ganti menjadi 1. Lalu kita masukkan di show interface terang. Dan di sini juga dia sudah berganti menjadi 1.
Nah, jadi cukup sampai sini untuk pembahasan bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye-bye.